Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Indra Hikmawan dengan NIM 19501244016, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro kelas D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu artikel tentang bisnis di era transformasi digital. Langsung saja next. Nah, sebelumnya kita lebih tinjau lagi di pengertian transformasi digital. Nah, menurut Weisman et al. Pada tahun 2011 mengartikan bahwa transformasi digital merupakan penggunaan teknologi yang bertujuan untuk secara umum meningkatkan kinerja atau jangkauan dari sebuah perusahaan. Nah, secara umum digital transformation atau transformasi digital merupakan sebuah perubahan cara penanganan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, peningkatan cara penyelesaian pekerjaan secara efisiensi dan efektivitas ini didukung menggunakan database yang lebih simpel, fleksibel, dan dapat diakses setiap saat. Lanjut, next. Nah, kemudian kita review singkat terlebih dahulu perkembangan di era digital. Nah, pada dasarnya perkembangan era digital ini mulai dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Nah, untuk yang pertama yaitu ditemukannya komputer. Nah, ketika sudah ditemukannya komputer ini, banyak perubahan yang ada di belahan bumi. Manusia-manusia sekarang lebih menekankan pekerjaan menggunakan komputer. Nah, salah satu perusahaan yang masih eksis dalam menggunakan komputer ini yaitu perusahaan Microsoft. Kemudian yang kedua yaitu penemuannya komunikasi digital. Nah, penemuan komunikasi digital ini dimulai dari ditemukannya jaringan internet. Nah, ketika jaringan internet ini sudah ditemukan, maka penyebaran informasi dan komunikasi ini akan lebih cepat berlangsung, sehingga dapat mempermudah komunikasi manusia di seluruh dunia, bahkan di pelosok-pelosok pun. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan smart aplikasi. Nah, perkembangan smart aplikasi ini perpaduan teknologi komputer dan jaringan internet, sehingga muncullah peralatan atau perangkat software yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan setiap individu manusia. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan smartphone. Nah, setelah ditemukannya komputer, jaringan internet, dan smart aplikasi, maka manusia membutuhkan komputer atau smart aplikasi yang dapat dibawa kemana saja. Nah, ini ditemukannya kemudian smartphone yang mempunyai fitur smart aplikasi. Kemudian yang kelima yaitu sistem cerdas atau expert system. Nah, perkembangan perangkat cerdas yang berbasis expert system ini telah mengubah pola pikir bisnis dan suatu perusahaan. Alat-alat dan mesin dengan sistem cerdas telah sangat membantu dalam pekerjaan menjadi lebih efisien dan meningkatkan efektivitas sebuah perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu uang digital atau digital money. Nah, pada era transformasi digital ini sangat berpengaruh dan merubah pola dalam dunia transaksi dan bisnis.
Nah, uang digital ini sangat berpengaruh dalam bertransaksi jual beli. Dengan kelebihannya ini mudah, cepat, efektif, dan seefisien mungkin tanpa kita datang langsung pada pembeli atau penjualnya. Kemudian kita next saja langsung. Nah, kemudian bisnis di era digital. Nah, konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Tapscott pada tahun 1988 yang mengatakan bahwa sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, yaitu meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, dan kapasitas informasi, serta pemrosesan informasi. Nah, komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi, yaitu yang pertama kalinya yaitu industri TIK, kemudian aktivitas e-commerce, dan distribusi digital barang dan jasa. Kemudian langsung next. Nah, kemudian transformasi bisnis konvensional ke bisnis modern. Nah, dapat dilihat bahwa perkembangan bisnis di era transformasi digital ini sudah menggunakan bisnis modern ya. Namun kalau kita tinjau beberapa tahun ke belakang, yaitu kita masih menggunakan bisnis konvensional. Nah, apa itu bisnis konvensional? Nah, bisnis konvensional sendiri merupakan bisnis yang dikelola menggunakan sistem ekonomi tradisional, di mana setiap aktivitas perekonomiannya melakukan kebiasaan atau tradisi turun-temurun. Nah, bisnis tradisional ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, minim manajemen, dan berdasarkan kekeluargaan. Nah, dengan sistem yang berpola kekeluargaan, maka bisnis konvensional ini sangat sulit dan tidak mudah untuk mengalami konflik internal dalam suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembelinya. Nah, seiring dengan ditemukannya komputer dan jaringan internet juga, maka sedikit demi sedikit bisnis mulai berpaling dari bisnis konvensional menjadi bisnis modern. Nah, apa itu bisnis modern? Nah, bisnis modern itu merupakan bisnis yang menggunakan sistem ekonomi kapital yang memiliki ciri-ciri spesialis dan saling ketergantungan. Nah, selain itu, bisnis ini juga cenderung memiliki kapasitas dan skala usaha yang luas dengan jangkauan daerah kota atau bahkan seluruh pelosok dunia. Nah, bisnis modern ini juga memiliki tujuan utamanya yaitu profit atau sebuah keuntungan. Nah, dengan tujuan yang cenderung untuk mencari profit atau keuntungan ini, maka bisnis ini rentan untuk mengalami konflik internal antara penjual dan pembelinya. Next. Nah, di sini kita lihat bahwa pengguna jaringan internet di Indonesia ini semakin besar. Dilansir dalam situs kominfo.co.id bahwa Indonesia ini menduduki peringkat ke-6 dunia di bawah Cina, Amerika, Jepang, Brazil. Nah, di pengguna internet Indonesia ini dari tahun ke tahun, dari 2013 menuju tahun 2018 ini memiliki kenaikan yang sangat tajam ya. Dimulai dari 72,8 juta, kemudian pada tahun 2018 ini menjadi 123 juta orang mengguna internet saat ini. Nah, dengan
internet yang sangat banyak ini, maka peluang bisnis di era transformasi digital ini sangat profit ya. Dikarenakannya teknologi ini sudah banyak ditemukan. Selain mesin-mesin yang sangat canggih, internet yang sangat cepat dan dapat mempelosok di seluruh dunia, bahkan pulau-pulau, maka tidak ada yang tidak mungkin bahwa bisnis di era digital ini akan mempunyai profit yang sangat bagus. Namun sebaliknya, jika kita tidak dapat mengamalkan ilmu teknologi yang ada di era transformasi digital ini, sehingga ketika teknologi-teknologi yang ada sudah merajalela di dunia pasaran, namun perusahaan tersebut masih menggunakan bisnis konvensional, yaitu masih menggunakan para pekerja untuk menyelesaikan sebuah produknya, maka akan memerlukan banyak waktu yang lama, sehingga profit atau keuntungannya juga akan tambah sedikit. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai dalam mengamalkan ilmu teknologi yang ada pada saat ini. Nah, kita next. Kemudian dampak bisnis di era transformasi digital saat ini. Untuk yang pertama yaitu dampak negatifnya, yaitu kejahatan digital. Nah, kejahatan digital ini contohnya yaitu ketika kita sudah membeli atau kita sudah mentransfer uang untuk barang tersebut, kemudian kita tidak menerima barangnya atau barang itu beda atau cacat, sehingga pembeli akan merasa komplain atau tidak sesuai dengan yang dipesannya, sehingga kejahatan-kejahatan ini sangat memilukan di dunia era digital saat ini. Contoh yang lain yaitu penipuan juga pada mobile banking. Jadi ini para penjahat-penjahat ini meretas sebuah akun mobile banking, sehingga akun dari mobile banking ini dapat diakses dan mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatifnya yaitu individu yang ketergantungan. Nah, individu yang ketergantungan ini ditemui banyak oleh anak-anak muda, di mana anak-anak muda ini lebih mementingkan individunya sendiri daripada kepentingan sosial. Jadi karena sudah terlena dengan teknologi yang ada, maka kepekaan terhadap sosialnya itu sangat kurang. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatannya pengangguran. Nah, ketika sebuah bisnis ini sudah memiliki mesin-mesin atau alat-alat yang sudah sangat canggih, maka pekerja yang dipekerjakan maka juga akan tambah sedikit karena sudah dikerjakan oleh robot atau komputer. Nah, oleh karena itu maka pengangguran yang ada di Indonesia ini juga akan meningkat apabila teknologi ini akan semakin meningkat. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu pengakuan hak cipta. Nah, pengakuan hak cipta ini pada era digital sangat banyak ditemui, yaitu pada perusahaan-perusahaan yang mengklaim bahwa produk tersebut yang sudah dikeluarkan itu milik produk perusahaan yang baru dirilis, sehingga banyak mengklaim produk-produk yang sudah dikeluarkan. Nah, selain dampak negatif yang ditemukan di era digital ini,
bisnis di era digital ini juga membawa dampak positif. Nah, untuk yang pertama yaitu efisiensi waktu. Nah, ketika bisnis di era digital ini sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih, alat-alat yang mutakhir ini akan membawa efisiensi waktu pada sebuah pekerjaan, sehingga pekerjaan akan cepat selesai, sehingga meningkatkan dalam keuntungan atau profit sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan dalam bertransaksi. Nah, mudahnya dalam bertransaksi ini ketika kita sudah membeli sebuah barang di mana kita bertempat tinggal di Jawa dan produsen ini bertempat di Sumatera, maka kita tidak perlu datang ke Sumatera untuk membayarnya, namun kita dapat membayarnya melalui digital money atau uang elektronik ini, sehingga dapat mempermudah dalam bertransaksi. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan pekerjaan. Nah, semua dalam yang pertama tadi, efisiensi waktu yang digunakan dalam menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih, maka sebuah pekerjaan ini juga dapat berjalan dengan cepat, mudah, dan tidak memerlukan banyak tenaga karena sudah digunakan mesin-mesin yang sangat canggih atau robot, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu pertukaran informasi ini cepat. Jadi ketika sebuah perusahaan ini menjual sebuah produk, maka konsumen ini dapat menerima informasi-informasi yang baru dari produsen ini karena sudah menggunakan teknologi jaringan internet yang dapat menyebarkan informasi ini dalam hitungan detik saja. Nah, sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaiannya kurang jelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.